Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Necia Agustina. Nama saya Rismawati. Nama saya Anis. Nama saya Leni Rahmawati. Hari ini kami akan membahas UKM tentang cireng crispy basaza. Buat lebih lanjutnya, kita lihat ke dalam. Dan solusi Ibu untuk menghadapi dampak tersebut. Sebenarnya saya mau tahu saya Erni Rahman. Jadi biasa dipanggil Ibu Bunda. Tadi tahu. Bukan Ibu selain jaga usaha ini, Ibu guru TK ya. Ibu kepala sekolah TK IP Darussalam itu sudah 24 tahun. Ibu ngajar. Jadi kalau teman-teman bilang kalau namanya usaha itu harus fokus, nggak mungkin lah mahasiswa sambil jualan, itu nggak mungkin. Bisa loh, bisa. Nah, Ibu aja, aku ada kemauan. Ibu guru TK, sampai sekarang masih jadi guru TK, belum resign. Jadi kalau dibilang kesibukan Ibu, tapi Ibu yang paling utama ya 3. Ibu rumah tangga, guru TK, yang kepala sekolah TK sama owner kantin. Nah, jadi Ibu pesannya adalah kita bisa memainkan semua peran itu. Di saat kita jadi ibu, kita jadi kepala sekolah, dimana dia jadi sebagai seorang owner. Jadi yang penting adalah memaksimalkan peran yang kita punya. Usaha apa yang Ibu dirikan ini? Ini itu namanya Saja. Saja itu singkatannya dari putra dan putri Ibu. Ibu apa? Jadi usaha ini bergerak di bidang kuliner
acuan kita ya untuk membuka sebuah usaha. Jadi ibu mempunyai visi itu unggul, kreatif, bermanfaat. Jadi unggul, kreatif, dan manfaat. Nah, berarti visinya itu adalah implementasi daripada misinya itu adalah implementasi dari visi tadi. Jadi misi ibu adalah unggulnya adalah ibu membuat produk yang memang unggul secara kualitas, gitu kan? Terus memenuhi persyaratan dinas kesehatan, terus memenuhi semua standar operasional yang harus dilakukan oleh usaha makanan. Makanya salah satu implementasi dari visi itu, semua produk yang ibu jual itu semuanya sudah ada izin KYT, kan? Semua sudah ada izin halal. Terus juga kita juga mendapatkan piagam bintang keamanan pangan dari Bepom. Jadi satu-satunya pabrik Cireng yang baru mendapatkan piagam bintang itu baru saja. Nah, berarti itu ibu mencoba untuk unggul dalam produk. Nah, yang kedua itu adalah tadi unggul kreatif. Nah, tentunya usaha ini adalah memenuhi tuntutan pemerintah juga membangun ekonomi kreatif sesuai dengan visi misi Kota Depok ya, bahwa salah satunya adalah membangun ekonomi kreatif yang bisa dijalankan terus bermanfaat. Yang ketiga bermanfaat. Tentunya dengan ada usaha ini ibu membuka peluang pekerjaan. Ya. Sekitar ada 140 orang sekarang. Dengan ada ibu juga ada anak, bukan anak perusahaan ya, ada bagian dari sajak juga seperti ada ibu yang mengelola itu di khusus sajak dan pempek Cireng itu ada beberapa orang karyawan di dalamnya, jadi semuanya sekitar 140 orang karyawan. Dan disinilah memang tujuan ibu bisnis ini adalah menjadikan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia. Jadi itu visi dan misi. Sudah jelas ya? Berarti pertanyaan saya tadi sudah dijawab. Jumlah karyawannya itu sekitar 140 ya semuanya. Sebetulnya kalau ibu mau match dengan beberapa produk UMKM titipan ke ibu, kan ada juga beberapa produk yang mereknya ibu branding, bukan punya saja, tetapi dia bekerja sama dengan saja. Mungkin banyak juga yang orang bisa bekerja dengan saja, tentunya banyak juga ibu berbagi manfaat buat yang lain. Jadi memang itu tujuannya. Ya, para UMKM yang memang tidak bisa menjual produk, tapi dia bisa buat. Ya. Kalau Saza ini berdirinya sudah kapan? Berdiri 2013. Ya sebenarnya sih sudah mulai dari Maret 2019, tapi memang kita membangun sebuah tempat itu di November 2013. Jadi makanya saya selalu bilang memulainya berdiri di 2013 bulan November. Jadi sekarang sudah produksinya itu produksi pembuatan cirengnya itu di mana ya? ini kan di pabrik. Jadi kalau ini kan display produk. Kalau ini toko lah ya, toko outlet. Jadi semua produk kita display di sini. Kalau pabriknya kayak yang samping rumah ini. Ya. Ibu ada 2 pabrik, yang satu di sini, yang satu lagi di Papua. Selanjutnya saya akan bertanya Bu. Saya ingin bertanya, jadi produk ini dibustikan, tentu kan dijual, itu kan pasti memiliki tantangan tersendiri. Setiap makanan atau produk yang dijual itu kan pasti memiliki tantangan tersendiri. Dan terutama saat COVID-19 seperti ini, apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Sebenarnya karena ini bisa mengatasi
somai, misal semuanya mungkin tidak terlalu terdampak karena itu, karena memang ini produknya makanan yang semua orang itu butuh. Ya, beda dengan fashion, beda juga dengan resto. Ya. Kalau fashion itu kan orang mikir 2 kali dong dia beli baju apa maksudnya dulu gitu kan. Mungkin itu ya menurut ibu. Kenapa ibu bilang tidak terlalu terdampak? Tetapi memang ada sih dampaknya, bisa pembatasan. Nanti kita ibu terkendala sama pengiriman barang, tiba-tiba barang kita udah siap tuh ternyata bisnya nggak jalan. Kalau yang keluar kota ya, terutama ekspedisi keluar kota itu memang ibu kena dampak ya, setidaknya. Terus juga ada orang yang takut juga dia order, akhirnya dia tidak order, karena memang dia harus berhubungan dengan Gojek atau apa gitu, harus keluar. Ada juga gitu dampaknya. Jadi kalau garis bawahi dampaknya itu dari kepada PSBB itu membuat gerak ekspedisi kita itu agak terbatasi gitu ya Mas. Tapi kalau kepada produk ya mungkin kembali kepada nanti strategi ibu yaitu jadi ibu cerdas baca peluang. Jadi ketika sekarang ibu berpikirnya bahwa orang tuh banyak di rumah nih ya, berarti ibu sering lagi iklan gitu kan, sering lagi ibu iklan di medsos, lebih semangat lagi untuk memperkenalkan produk ibu gitu. Dan akhirnya orang yang awalnya lupa keinget lagi, tahu lagi. Jadi memang strategi ibu adalah pertama adalah memperluas marketing, kedua inovasi produk, salah satunya inovasi produk, sama ibu mungkin mengembangkan dan memotivasi jaringan agen dan bisa itu strategi. Berarti ibu sudah penjualan secara online juga? Iya. Jadi ya secara online banyak distributor ibu memang dia jualnya di online. Ibu tuh 2 penjualan, offline dan online. Offline-nya itu adalah ibu memasukkan produk ini ke toko-toko frozen. Jadi toko-toko frozen pun gitu kan, ada toko-toko besar gitu. Atau enggak swalayan. Ibu kan sekarang udah masuk di beberapa swalayan seperti Metro, Giant, Ion Mall, ada swalayan, banyak. Itu strategi marketing juga ibu. 2017 ya atau 2018 ibu memulai saja go-to-market. Itu juga salah satu strateginya, karena kalau dengan swalayan minimal kita punya kontrak ya 1 tahun atau beberapa tahun, jadi keberlangsungan produksi itu bisa terjaga. Ada juga online itu ya itu biasanya online itu kebanyakan itu adalah distributor sama reseller ibu yang jalan. Mereka buat blog, mereka buat website, mereka buat IG ibu juga ada ya. Ibu juga ada Instagram, nanti boleh tag ke ada Instagram, juga ada Facebook gitu kan. Tapi hanya untuk memperkenalkan produk saja. Jadi saja ini untuk marketingnya diserahkan kepada distributor sama reseller. Oh, jadi kalau yang online pun itu kita nggak bisa pesan online ya, Bu? Kita harus ke itunya atau Boleh. Online dalam artian online itu kan sekarang tuh apa ya? Orang tuh berpikirnya kalau online itu kan dia jualannya via medsos ya, via Shopee, Tokopedia semuanya itu. Tapi online yang misalnya chat WA ke admin ya bisa. Tapi kan itu sebetulnya kalau chat WA ke admin itu kalau menurut ibu offline, karena langsung ke sini. Kalau online itu kan online shop. Online shop ya, kayak seperti yang tadi ibu sebutin. Kalau hanya order itu namanya by PO. Jadi ibu ada kontak admin, distributor atau agen bisa kontak via admin, nanti barangnya kita kirim. jadi itu masih termasuk offline? Offline, masih termasuk offline karena memang berhubungan dengan toko langsung. Walaupun sebenarnya promonya kalau medsos mungkin gitu. Jadi itu. Biasanya frozen food ini bisa bertahan sampai berapa lama, Bu? Kalau frozen food ya, kalau di ibu nih tadi pagi baru kirim ke Papua. Perjalanan itu 2 minggu. Tapi
harus pakai cooler. Jadi berangkatnya pakai mobil box ya harus tetap udah beku. Jadi kalau masalah expired itu ibu ada tiga cara penyimpanan. Kalau di suhu ruang cireng itu hanya bertahan 3 hari suhu ruang ya betul. Tapi kalau di showcase di cooler itu bisa 2 bulan. Kalau di freezer itu setahun juga bisa. Oh, bisa sampai bertahun-tahun Kalau dia setahun ya, kalau dia dalam kondisi beku ya di freezer itu bisa setahun. Tapi ibu amannya suka kasih itu 6 bulan. Kalau di freezer, kalau di showcase itu 2 sampai 3 bulan. Nah, kalau di suhu ruang itu cuma 3 hari. Gitu. Tadi juga kan ibu menjelaskan bahwa tidak semua yang ibu jual ini merupakan produksi ada beberapa yang dibeli. Nah, produk-produk yang bukan dari produksi ibu sendiri itu semuanya juga sudah melalui tahap yang Seleksi. seleksi. Betul. Ya karena kan ibu juga menjaga nama besar saja. Jangan sampai saja sudah artinya gini loh, bukan sudah bagus bukan, tapi sudah dikenal dalam artian sudah memenuhi standar, sudah ada izin PIRT dan lain-lainnya. Cuman karena produknya tidak sesuai, malah akhirnya kan menjatuhkan saja gitu. Jadi tetap ibu ada MOU, ibu selektif, terutama ibu cobain dulu rasanya seperti apa gitu kan, terus tempat pembuatannya seperti apa gitu kan, bagus apa tidak, memenuhi standar apa tidak. Kalau sudah oke, baru ibu Jadi branding. ibu secara langsung meninjau Ya sebetulnya ya ada kayak seperti ibu juga branding kembang salah satunya. Itu ibu lihat, ibu cek ke sana. Kritik juga sama seperti itu. Ibu cek seperti apa pembuatannya. Nah, terus bisa nggak bekerja sama dengan kita? Kalau udah, oke. Jadi dia fokus di produksi, ibu fokus di penjualan. Untuk yang kayak penitipan gitu Bu, itu buat yang kayak titip ke ibu-ibu, itu buat keuntungan itu dibagi 2 atau gimana sih? Ibu lebih enaknya jual putus. Dia jual ke ibu. Oh, Ibu jual dengan naikkan sekitar maksimal itu 20%. Jadi seperti itu. Misal contohnya ya barang tertentu misalnya. Nah, jadi dia 23.000. Ibu ambil hanya 2.000 rupiah saja harganya. Jadi ibu jual 25.000. Bukan berbagi keuntungan, bukan. Justru di sinilah emang ibu lebih kepada membantu. Kalau orang lain itu beli brand malah, ya kan? brand Beli brand. Jadi malah ada orang yang ketika itu bisa zakat bukan ibu yang bayar, tapi ibu dibayar loh, karena brand itu dia. Tapi di sini ibu tidak sama sekali. Nah disinilah mungkin kembali lagi ke visi ibu awal, ada asas kemanfaatan di situ, gitu. Berbagi manfaat. Jadi enggak gitu. Kan orang kalau udah merek terkenal kita baru buat produk, orang kan nggak tahu produk kita kalau nggak kita branding saja kan begitu kan. Nah tetapi di situ ibu mengesampingkan soal itu. Yang penting sama-sama jalan, dia bisa usaha, dia bisa produksi, ibu branding mereknya, ibu jual dengan nama saja, kita berbagi keuntungan, itu aja. untuk visual sendiri itu gimana? Iya, jadi gini, memang semua rata-rata orang yang beli ke sini itu rata-rata buat dijualan. Ya, rata-rata mereka buat dijualan. Jadi untuk persyaratan itu, syarat itu pertama kali order memang persyaratan itu harus 25 pack. 25 pack itu boleh campur, boleh campur. Tetapi next order berikutnya boleh berapa aja, tapi diusahakan lebih dari 10 ya. Itu udah mendapatkan harga reseller. Jadi ibu memang sesungguhnya nggak jual retail, maksudnya nggak jual buat apa-apa. Iya, cuman kalau biasa kalau tetangga nih, gimana nggak? mereka kan nggak mungkin nggak mungkin tulisannya gitu apa seperti itu. Ada berarti sesuatu yang Saya maksudnya memang rata-rata produksi di masyarakat itu sudah menjadi ya bisa cireng, kilo, pisang,
powder, terus semuanya ya yang memang disajak itu kan memang banyak. Jadi sekitar ini minimalnya sih di 2.000. Minimalnya di maksimalnya itu di antara bisa 5.000. Tetapi kalau bulan puasa sekitar 10.000. Kalau bulan puasa itu meningkat ya? Iya. Mungkin karena orang banyak cari bukaan ya. Kalau ibu sih selama 1 bulan karena itu nggak pernah buka pakai cireng. Soalnya melihatnya dulu dapat. Iya benar-benar gitu. Kalau untuk usaha itu sendiri apakah ada perhatian dari pemerintah? Ada, terutama di dalam hal legalisasi ya, kita dibantu. Alhamdulillah ibu tidak ada orang kan kedengaran izin itu udah miliar. Alhamdulillah ibu sih tidak ada. Jadi semua itu difasilitasi dari mulai izin PIT, pelatihan kesehatan, pelatihan pangan, pelatihan wirausaha baru. Itu bagian bentuk dari perhatian pemerintah, terutama dinas koperasi usaha, kecil mikro, terus dinas perdagangan, mensupport lah. Alhamdulillah sih ibu merasa di kota Depok ini UMKM disupport. Kalau untuk omset per hari setelah bisnis sudah ada perubahan? Stabil ya, stabil kalau begitu. Malah kalau ibu boleh cerita waktu PSBB ketat banget, orang masih pada takut keluar rumah. Itu produksi ibu naik 300%. Iya. Justru begitu PSBB-nya agak longgar, orang sudah mulai jajan di luar, ya kan? Udah mulai makan bakso keliling yang mewah. Kan dulu mah kan 3 bulan waktu Maret, April, Mei apa itu benar-benar rasa takut orang itu terhadap COVID itu masih mungkin ya. Beda dengan sekarang kayaknya kok kayak biasa aja gitu, udah bosen gitu kan. Malah itu besar vitamin dan kandungan. Jadi kalau bicara omset itu kan biasanya per bulan ya hitungannya per bulan. Nominalnya harus disebut gitu. Boleh deh Bu, kalau itu nggak usah spell, itu nggak usah rinci banget sih, cuman sekitar berapa aja. Aduh, per bulannya ya. Berapa Kalau per bulan itu antara bisa 500 juta. itu dari semua toko Bu? dari semua produk. Oh, dari produk. Iya, jadi semua produk ya. Kalau bicara karena ibu sekarang udah nggak bisa lagi, karena ibu nggak pisahin lagi nih pemasukan cireng, pemasukan cilok, udah jadi dari semuanya gitu. Jadi ibu hitungan dari rata-rata produksi kan bisa kelihatan. Kalau produksinya di 2.000 aja, di 2.000 nih, produksinya di 2.000 per hari kali 30 hari kan berarti ada 60.000, 2.000 kali 30 sekitar ada 600.000 pack. Sekarang kali 10.000 per packnya berarti kan 600 juta. Bener nggak? Itu di angka 2.000 pack. Nah, ya 2.000 pack. Belum yang lainnya. Jadi ya antara segitu. 500 sampai 1.000. Untuk tokonya itu Bu, ibu udah berapa cabang ya? Sebenarnya kalau toko itu ibu cuma 2. Cuma 2, jadi setiap itu ada pabrik, di situ ada tokonya. Ini pabrik itu kan di belakang, nah tokonya di sini di depan. Di Pondok Pesir juga gitu, tokonya agak ke dalam, pabriknya agak ke dalam, tokonya di depan. Nah, tetapi marketing ibu, distributor agen ibu pada buka toko frozen kan, jadi ibu nggak bisa ngitung berapa banyak toko-toko frozen yang menjual produk saja gitu. Berarti kalau toko resminya Emang cuma 2. Tapi buat toko-toko lainnya yang dikelola sama reseller agen itu banyak. Kalau swalayan bisa lebih dari 10 swalayan ya yang sekarang bekerja sama dengan saya itu. Aewa, Liptop, swalayan, Giant, Naga swalayan, banyak yang bekerja sama gitu. Belum lagi agen-agen frozen food.
Iya. banyak ya seperti itu. Kalau mungkin ibu lebih kepada mengoptimalkan agen sama reseller ya, ibu fokus kepada produksi aja. Jadi kita fokus, jadi jangan sampai pabrik saingan. Iya. Bener nggak? Iya. Kan? Ya kalau ibu banyak toko di mana-mana, ya kasihan dong agen sama reseller itu. Iya. Jadi kenapa ibu cuma hanya tokonya di dua tempat gitu sesuai dengan kondisi. Jadi ibarat kata gini, ini tempat produksinya, ini display produknya, ini tempat produksinya, ini display produknya. Jadi kalau niatan ibu mengembangkan, lebih baik ibu memperkuat jaringan aja sama reseller. Jadi tanpa sengaja ibu dibantu tanpa harus modal bikin toko, mereka yang bikin toko. Gitu kan enak. Kemana saja produk tersebut didistribusikan atau dijual? Kalau untuk bentuknya, untuk tempatnya itu ada pasar tradisional, ada modern retail seperti swalayan, ada juga toko-toko fashion. Itu tempatnya. Tapi kalau daerahnya itu insya Allah seluruh Indonesia ya sudah ada. Ibu udah sampai ke Surabaya, Semarang, Jogja, Kalimantan, kan nganterin ke Papua. Terus karena mungkin itulah efek dari penjualan online. Jadi online itu memungkinkan orang jualan di lintas wilayah. Jadi kalau dibilang kemana aja, insya Allah sudah lintas luar Jabodetabek ya, sudah di luar Jawa, sampai ke daerahnya ke lintas pulau juga. Jadi online itu memperluas. Nah ya, memperluas marketing ya tentunya. Karena ada kemungkinan orang luar negeri sekalipun mungkin kan bisa. Cuman sayangnya ini produk makanan yang nggak kuat lama gitu ya. Cuman doain aja mudah-mudahan ke depan ibu ada ekspansi keluar dari ke luar negeri. Bukan jadi nanti menginginkan visi-misi ibu lebih banyak lagi orang yang bisa ibu. Sebelumnya ada tipsnya nggak sih Bu supaya usaha ibu itu lebih berkembang dan lebih maju gitu? Kayak semacam apa yang ibu lakukan Ya, ada beberapa itu dari usaha kita harus lulus. Seperti yang dibilang, salah satu niat yang kita usaha itu adalah memberikan kemanfaatan jadi menjadi motivasi. Terus yang kedua tentunya kerja keras, karena kalau diceritain panjang banget bagaimana ibu dari mulai karyawan 2 orang sampai sekarang, tentunya sebuah proses yang luar biasa. Karena sukses hari ini itu adalah perjuangan masa lalu, dan terus kita nggak bisa tidak berhenti meditasi, tidak capek itu. Kadang malah ada yang merasa tidak ada rasa ada banyak yang dia promosi berhenti. Padahal promosi kan yang tinggi harus dilakukan berulang-ulang. Jadi tidak bisa sekali 2 kali. Sekarang tuh nggak benar. Jadi memang itu yang dilakukan. Terus itu dalam segala hal dari misalnya isi harus 20% dalam dunia 20%. Nah, ada yang lebih, ada yang ini isinya di gorengan cuma 18 bisa jadi kan. Walaupun kita kadang berpikir masa sih ada yang lolos lagi kita pikir. Terus apa ya? Saya itu ada di materi ini. Saya ya motivasi usahanya gitu kadang yang terakhir juga yang paling adalah kurang aktivitas. Kita mesti punya satu hal yang dari Jawahi sama adik-adik berubah apapun kembali kepada pasar ini. Jadi insya Allah akan jadi terus juga kita merasa karena itu berdua sukses hari ini adalah perjuangan. Terus juga sesuatu yang luar biasa itu tidak mungkin bisa kita lakukan dengan cara yang biasa. Paham nggak mas? Jadi butuh kerja keras.
saja. Kenapa gimana? Sistem pemasaran yang ibu lakukan baru saja ini. Ini kan udah Tadi udah ya. ada Ada online. Ada juga mungkin ya itu bagian dari digital marketing ya. Ketika ibu nanti aktifkan di IG, terus juga ibu dibantu sama agen dan reseller ibu untuk memperkenalkan juga produk saja gitu. Jadi tidak hanya apa ibu dibantu sama tim. Jadi ibu anggap tim ibu itu yang luar biasa. Itu malah tim-timnya ibu yang keren-keren tuh jualannya. Mungkin untuk sejarah promosinya Bu, atau dulu pas pertama ibu membuka usaha ini, apa ibu jual door to door Iya, atau itu gimana? panjang ceritanya. Berarti ibu dulu pernah jual. Iya, ibu jualan door to door, ibu keliling, ngetok-ngetok pintu dari satu kantor ke kantor lain, dari satu pameran ke pameran lain, jatuh-jatuh, banyak ceritanya. Ibu kan suka sekolah TK, jadi ibu kalau rapat-rapat TK ibu suka meliput goreng cireng ke belakang, terus bagi-bagi gratis dulu, terus baru ibu bilang yang mau beli ada ya di motor. Iya, pokoknya ibu kalau diceritain itu panjang sampai sekarang itu. Jadi nggak ada semuanya yang instan. Ya, semuanya sebenarnya. Jadi kalau misalnya juga ibu bagaimana cara memulai usaha awal, semua juga proses. Ya. Oh, ibu bujuk-bujuk orang. Iya, ya. Ibu karena bertanya saudara saya ini, dia mewawancara kami dengan Ibu Erni selaku owner saja. Untuk lebih jelasnya nanti kami jelaskan lagi di bagian teks. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Nitya Agustina. Nama saya Mawati. Nama saya Sujarno Ibu. Hari ini kami akan mereview produk UKM cireng crispy Basaza. Boleh cobain. Kita mau review ya guys. Nama apa nih? Enak banget nih ya. Ini tuh nggak ada lawannya soalnya sambalnya itu pas banget bumbunya. Kalian wajib coba. Belinya di mana? Belinya di Saza. Saza Food ya. Instagramnya nanti kita kasih di bawah. Yang ini. Cobain semuanya. Kakak dulu mau di-review dong. Pegangin apa? Jarang ditemukan. Semuanya wajib coba. Enak banget, sumpah. Nggak bohong. Pokoknya wajib beli. Nanti kita kasih link. Sesuai dengan namanya, ini crispy banget. Bumbunya juga pas, rasanya juga pas. Kalian harus benar-benar cobain. Harganya juga murah banget ya, satu piece ini cuma 10.000. Isinya ada, kalau nggak salah sih sekitar 20 biji. Dok. Iya, pokoknya 20.
kasih ya teman-teman. Sekian review dari kami.